Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kebudayaan. Berjumpa lagi kita dalam pagi hari ini untuk belajar kimia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Esa. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dengan segala nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan selalu ditambahkan nikmatnya kepada kita. Amin. Kita ketemu lagi sekarang untuk belajar kimia dengan bab yang berikutnya, yaitu hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ini diperlukan untuk nanti kita kalau mau menghitung-hitung zat kimia yang bereaksi atau perhitungan kimia yang disebut dengan stoichiometri ya. Nah, untuk bisa menghitung zat kimia yang terlibat dalam reaksi kimia atau stoichiometri, ada beberapa hukum dasar yang perlu kita ketahui dulu. Pertama, hukum kekekalan massa dari Lavoisier ya, Lavoisier, dan hukum perbandingan tetap dari Roche. Yang ketiga, hukum Dalton, ini kelipatan ya, unsur dalam senyawa. Keempat, hukum Gay-Lussac ya. Kelima, hukum Avogadro ya. Ini yang mendasari perhitungan zat kimia yang bereaksi ya. Kita pelajari dulu hukum pertama, yaitu hukum kekekalan massa ya. Nah, dalam kekekalan massa ini coba kita bayangkan dulu ya, kalau misalnya kita mempunyai dua zat, yaitu kalium iodida Ki sebanyak 5 ml atau 5 gram ya, dalam satu gelas kimia kecil, dan 5 ml lautan PbNO3 ya, dalam gelas kimia yang beda yang ini. Ini lautan kedua-duanya penampilannya berwarna bening ya. Ki bening, PbNO3 juga bening ya. Nah, ini kita ukur timbang. Misalnya yang 5 ml ini sebanyak 5 gram, yang PbNO3 ini 5 gram juga. Jadi totalnya berapa? 10 gram ya, ini ya. Nah, itu sebelum reaksi, totalnya 10 gram. Lalu kedua zat tersebut kita reaksikan, kita campurkan, kita tuangkan PbNO3 ke dalam lautan Ki atau sebaliknya, maka terjadi reaksi. Reaksi yang kedua-duanya asalnya bening, nanti akan berubah menjadi lautan berwarna merah bata. Ya, endapan, ada terlihat endapan berwarna merah bata ya. Nah, dengan terjadinya endapan merah bata setelah direaksikan, apakah merah bata tersebut, endapan merah bata tersebut menambah zat, massa zat ya. Kalau kita ukur lagi massa tadi setelah endapan, ini tidak akan menambah. Ini walaupun kelihatannya ada lebih terbentuk endapan merah bata, hasilnya totalnya akan 5 itu 10 gram juga ya. Jadi sebelumnya 10 gram, sesudahnya juga akan 10 gram ya. Nah, itu kesimpulannya bahwa massa zatnya sebelum dan sudah reaksi sama-sama 10 atau sama ya. Nah, itu hukum kekekalan massa ya. Jadi massa zatnya sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Kalau totalnya 10 gram sebelumnya, maka sudah reaksi juga adalah 10 gram ya. Nah, coba kita terapkan ya dalam soal berikut ya. Misalnya kita punya 5 kilogram kayu ya. Kita reaksikan dengan oksigen atau dibakar menjadi arang dan abu ya. Nah, 5 kilogram kayu itu kalau sudah jadi arang dan abu, kira-kira akan lebih ringan atau lebih berat? Tentunya sekilas arang dan abunya akan lebih ringan ya. Apakah di sini terjadi hukum kekekalan massa yang 5 kg menjadi arang dan abu yang lebih ringan? Nah, berlaku tidak? Nah, sepertinya tidak berlaku ya. Padahal di sini berlaku tetap hukum kekekalan massa. Karena hukum itu harus berlaku di semesta ini ya, namanya hukum alam. Dimanapun di alam harus berlaku ya. Walaupun kelihatannya arang dan abu lebih ringan, coba kita cek ya. Selain arang dan abu, kan waktu pembakaran tadi terjadi gas karbon dioksida dan uap air tuh kan. Nah, ini yang tidak kita amati, harus kita hitung juga sebetulnya. Gas karbon dioksida dan uap airnya ini ya. Ini kalau kita kumpulkan, kita tampung, kita hitung masanya, digabungkan dengan arang dan abu,
totalnya akan jadi 5 kilogram seperti kayu asalnya. Nah itu karena hukum kekalahan massa berlaku ya. Jadi asalnya 5 kilogram, sebelum sesudahnya pun 5 kilogram, yaitu kumpulan dari arang abu, gas karbon dioksida, dan uap air ya. Nah, bagaimana kesimpulannya? Setuju hukum kekalahan massa berlaku? Ya, memang hukum harus berlaku ya di mana-mana. Nah, coba kita terapkan kasus tersebut. Kalau misalnya kita punya 6 gram besi Fe direaksikan dengan gas belerang. Ini 6 gram besi dengan belerang. Hasilnya 14 gram besi sulfida. Ya. Nah, belerang yang bereaksi bisa kita hitung nggak? Ya, tentu bisa. Karena sebelum dan sesudah harus sama ya. Ini sebelumnya 6 gram besi tambah belerang. Sesudahnya 14. Besi dan belerang harus sama dengan 14. 6 tambah belerang harus sama dengan 14. Berarti belerangnya berapa? Ya, betul, 8. Yaitu dari 14 kurangi 6. Nah, bagus sekali ya. Itu jawabannya ya. Nah, coba kita terapkan dalam soal yang kedua berikutnya. 6 gram zat A direaksikan dengan 4 gram zat B menghasilkan 3 gram zat C dan zat D. Maka zat D dihasilkan sebanyak berapa gram? Jadi kita hitung juga sebetulnya ini. Karena total zat, ingat hukum kekalahan massa sebelum dan sesudah reaksi jumlah zat harus sama. Sebelumnya 6 gram tambah 4 gram. Ya, dan B itu ya. Totalnya berapa tuh? 10 gram, betul. Dan zat C-nya ternyata 3 gram yang dihasilkan. Berarti zat D berapa? Ya, betul, 7 gram. 7 gram. Dari mana 7 gram hitungnya? Yaitu 6 gram tambah 4 gram, 10 ya. Dikurangi 3 gram. Dapatlah massa zat D, kita hitung ya. Nah, itu jawabannya. Nah, ini penerapan hukum kekalahan massa ya. Hukum kedua yaitu hukum perbandingan tetap dari Proust. Ini Proust tuh memperbandingkan massa unsur-unsur penyusun senyawa ya. Unsur-unsur penyusun senyawa kata Proust adalah perbandingan massa unsur penyusun adalah tetap ya. Ini dari manapun senyawa tersebut diperoleh. Misalnya untuk membentuk CO2 unsur-unsurnya kan C dan O ya. Nah, dari manapun sumber CO2, mau CO2 dari pernapasan kita, dari pembakaran sampah, dari pembakaran kayu, dari pembakaran bensin, CO2 dari napas sapi, CO2 dari pembusukan zat-zat organik, CO2 dari gunung berapi pun CO2 ya. Dimanapun asalnya CO2, perbandingan massa untuk C dan O itu tetap dalam senyawa tersebut ya. Nah, misalnya di sini perbandingan massa unsur C dan O-nya adalah 3:8. C dan O-nya 3:8, ini angka tetapnya ya. 3:8 C dan O-nya. Jadi kalau C-nya 3, O-nya 8. Tentunya CO2 yang dihasilkan berapa? Hukum kekalahan massa 3 tambah 8 jadi 11. Nah, ini angka perbandingan tetapnya. 3, 8, 11 ya. Nah, dengan kalau ada angka perbandingan tetapnya sudah ada, maka kita bisa mencari massa zat-zat yang lain dengan berdasarkan salah satu zat yang diketahui. Misalnya yang diketahui di sini adalah 6 gram gas karbon ya. Nah, maka kita bisa mencari zat yang lain itu gas oksigen ya. Jangan melihat angka perbandingan tetapnya. Nah, tadi oksigen angka perbandingannya 8 kan. Dibandingkan dengan karbon 3 sebagai pembandingnya, jadi 3/8 dikali massa yang diketahui ya, sebagai banding 6 gram. Dapatlah 16 gram. Maaf ini setelah ketik mestinya 16 ya. Nah, ini begitupun massa gas CO2 yang dihasilkan. Perbandingan tetapnya tadi kan CO2 11 ya. Dibandingkan C sebagai pembandingnya itu 11/3 ya. Ya, 11/3 ya. 11/3 dikali massa C yang kita 6 gram, jadi dapatnya 22 gram. Oke. Nah, bisa ditemukan loh massa CO2 yang terjadi. Nah, begitupun kalau misalnya diketahui perbandingan contoh berikutnya dalam artian 3 ya. Perbandingan massa karbon dan hidrogen adalah 3:1 ya. 3:1 C dan H ya.
C dan H membentuk CH4 ya. Berarti kalau C-nya 3 hanya 1. Berarti di sini 4 ya. Jadi 3 banding 1 banding 4 ya itu ya. Nah, jadi kalau ini 6 gram, maka H pun bisa kita cari perbandingnya. Nah, kan ini 3 berarti di H kan perbandingannya 3 banding 1 ya, atau 1 banding 3 dengan C itu ya. Berarti 3 per 1 kali 6 atau dapatnya 2 ya. 2 gram di sini nanti ya. Ataupun nanti di sini H pun CH4 bisa kita cari karena tadi di sini perbandingannya 4 ya. 4 per 3 dikali 6. Dapatlah 8 ya itu ya. Nah, begitupun kalau misalnya yang diketahuinya hidrogen, maka karbon yang bereaksi bisa kita cari dengan cara menggunakan angka pembandingnya, yaitu 3 per 1 kali 3. 9 gram di sini kita boleh ya. Dan CH4 pun bisa kita hitung, karena di sini tadi pembandingnya 4 per 1 ya, 4 per 1 dikali 3. Dapatnya 12 gram gitu. Bisa kita hitung ya pakai angka perbandingan tetap tadi. Misalnya lagi di sini yang diketahui karbon 12, hanya mau kita cari. Bisa kita cari berdasarkan dengan karbon. Ini berarti 1 per 3 kali 12 atau 4 gram di sini ya. Gitu. Bahkan bisa kita cari berdasarkan CH4. Kalau mau berdasarkan CH4, berarti 1 per 4 dikali 16, 4 gram juga ya. Betul kan, sama-sama ya. Nah, kalau berikutnya yang diketahui CH4. Maka zat yang lainnya C dan H bisa kita cari. Ini kita cari dengan cara melihat perbandingannya, karena perbandingan tadi CH4 ya. Berarti 3 per 4 dikali 40. 30 ya ini. Ini pun H-nya bisa kita cari. 1 per 4 dikali 40. 10. Nah, dapatlah semua nanti itu ya. Nah, itu jumlah zat-zat yang bereaksi akan ketemu semua ya. Dihitung berdasarkan perbandingan tetap ya. Nah, kalau contoh berikutnya ini adalah kalau ada zat-zat yang lain bersisa ya. Misalnya C-nya 5 gram, H-nya 1. Nah, ini salah satunya zat itu nggak sesuai dengan angka perbandingan. Maksudnya 3 banding 1 kan. Tapi ini 3 dengan 1. Berarti nggak cocok ya. Nah, berarti kalau kita mana yang sebagai pembatas, tentunya yang paling kecil jumlahnya. Kita coba aja. Kalau ini 1 gram, berarti ini kita pakai hitungnya, pakai perbandingan, C-nya itu adalah 3 per 1 kali 3. 3 per 1 kali 3 kan? 3 per 1 kali 3. 3 per 1, maaf kali 1 ya. 3 per 1 kali 1 kan 3 ya. Jadi ini yang berakhir sebenarnya cuma 3 ya. Berarti kelebihan 2. Nah, ini kelebihan 2. Tulisnya di sini ya. Berarti karbon kelebihan 2 gram. Jadi sebetulnya ini yang berakhir cuma 3 ya. Walaupun zat-zat asalnya 5 dan 1 ya, tapi nggak terpakai semuanya 5 itu ya. Yang kepakai 3. Jadi yang beraksi itu sesuai dengan perbandingan tetap. Begitupun kalau misalnya C-nya 10, H-nya 2. Maka si C yang terpakai itu nggak 10 semuanya. Kita lihat patokannya, ambil aja nih yang sedikit ya. H. Berarti C yang beraksi itu 3 per 1 kali 2 atau hasilnya 6 ya. Jadi sebetulnya ini 6 yang terpakai. Ya, jadi sisa 4 ya. 10 kurangin 6, 4 ya. Nah, jadi tulis di sini bersisa karbon sebanyak 4 gram gitu ya. Nah, begitupun kalau misalnya karbonnya 9 gram, ini 5 gram. Di sini kalau kita mau mencari mana yang bersisa, bisa kita coba aja seperti tadi. Kalau ini mau kita cari yang 9 ini sebetulnya yang beraksi sebanyak 3 per 1 kali 5. 3 per 1 kali 5 atau 5 per 3 ya. Atau 3 per 1 kali 5. Berarti ini di 3 bagi 1 kali 5 atau 3 kali 5 ya, 14 ya. Ini nggak mungkin 15 karena adanya cuma 9 ya. Berarti patokannya bukan ini. Kita balikin ini sebagai patokan ya. Nah, ini sebagai patokan berarti H2 yang beraksi adalah 1 per 3 kali 9 atau 1 per 3 kali 9, 3 ya. Ini yang bereaksi cuma 3. Jadi 5 ini cuma 3 yang bereaksi. Sisa 2, kita tulis. Nah, bersisa hidrogen 2 gram. Gitu.
Begitupun ini. Nah, ini kalau kita hitung mau sebagai pembandingnya ini boleh ini ini pembandingnya berarti ini 3 per 1 kali 0,5 atau 1,5 ya ini ya berarti. Berarti ini nggak mencukupi ya. Hanya ada satu ya. Padahal dibutuhkan kalau berdasarkan pembanding ini betulnya 1,5. Nah, ini nggak mencukupi. Berarti ini sebagai pembanding. Ya, sebagai pembanding, maka hidrogen yang bereaksi kita cari ini 1/3 kali 1. 1/3 kali 1 atau 1/3 ya. Atau 0,3. Nah, adanya 0,5 kan. Dibutuhkan 0,3. Masih bersisa 0,2. Tulis ini 0, hidrogen yang bersisa ya. Satu lagi, ini pun ada yang bersisa nih. 6 gram karbon dan hidrogennya 1,5. Kalau kita pakai ini 6 pembandingnya ya, patokannya, maka ini yang berarti adalah 1/3 kali 6. 1/3 kali 6 atau 6 bagi 2 ya. Nggak cukup nih ya. Nah, ini perlunya 2. Padahal ada 1,5. Berarti bukan itu. Ini sebagai pembanding. Nah, kalau kita ini sebagai pembanding, kita C-nya kita cari. C yang berarti adalah 3/1 kali 1,5. 3/1 kali 1,5 atau 3 kali 1,5 adalah 4,5 ya. Nah, ini sebetulnya hanya yang bereaksi cuma 4,5. Padahal sini ada 6. Berarti bersisa adalah 1,5. Tuliskan sini 1,5. Bersisanya apa tadi? Karbon ya. Nih. Nah, itu konsep kalau salah satunya berlebih ya. Ini ya. Tapi kalau pas banget ini ya. Itu. Nah, Bapak udah kirim di Classroom soal yang persis hampir sama dengan ini. Silakan kalian buka Classroom-nya, lihat di bagian tugas, segera dikerjakan. Bapak kasih waktu 1 minggu. Hampir sama cara mengerjakannya. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.